Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau sharing bagaimana cara untuk lu bisa membuat website. Sebagai informasi, ini adalah ketika lu mau membuat website dengan cara mendelegasikan kepada pihak lain. Jadi lu tidak bikin sendiri dan juga lu tidak hire tim untuk buat sendiri. Sebagai pemilik bisnis atau kita yang punya brand, punya produk, punya services, pasti kita pengen punya website dong. Kenapa kita butuh website? Karena terkait dengan digital presence. Kalau dicari atau diketik di Google atau mesin pencari lainnya, kita muncul. Terlepas daripada apapun itu, kita kalau dicari muncul, nongol, kita eksis nih. Jadi nggak sampai orang ketika nyari, mana aku websitenya nggak ada, apapun terkait dengan brand, produk, ataupun service, ataupun apapun yang lo offering itu nggak ada dan sulit ditemukan, orang akan ragu, orang jadi takut. Ini bener nggak sih beli sama dia, mau bertransaksi, mau berbisnis sama dia, brandnya oke nggak, berkualitas atau enggak, itu jadi buat orang ragu. Tapi kalau lu punya website yang proper, yang bagus, yang keren, cantik, tentunya orang akan lebih trust, lebih percaya. Makanya jangan heran kalau banyak banget penipuan website-nya bagus. Nah, masa lu punya bisnis beneran kalah sama yang mau nipu? Ini beberapa poin dari gua yang semoga bermanfaat kalau lu mau membangun atau membuat website. Yang pertama, ketika lu mau membuat website, yang perlu lu make sure pertama kali adalah fungsinya apa. Ya, betul, fungsinya. Lu nggak usah mikir yang lain dulu. Ini website buat apa? Gua akan keluar uang pakai developer untuk bikin, ini harus ada fungsinya. Apakah digital presence, apakah mau jualan dengan format toko di situ, atau ini buat drive traffic, atau buat lainnya, atau buat orang download, atau mungkin yang gue nggak tahu bisnis lu butuhnya apa. Nah, lu mesti cari tahu ini website fungsinya apa. Jangan sampai nggak berfungsi. Kalau nggak berfungsi itu juga jadi pertanyaan. Ngapain bikin sesuatu yang atau kegiatan digital marketing yang tidak ada fungsinya. Berikutnya, yang lu perlu make sure adalah domain. Domain ini biasanya terkait dengan nama perusahaan, dengan produk, dengan brandnya lu atau servicesnya lu. Make sure lu cari tahu domainnya. Untuk cari tahu domainnya gampang, lu tinggal Google aja, lu coba cek domain yang lu mau. Jangan lu suruh developer cari lu domain, itu buang waktu. Nanti dia kumpulin ada 50 alternatif nih, mau nggak dipakai yang mana aja. Itu udah lama tektokannya ribet, panjang, buang waktu. Lu lakukan itu di awal, itu akan membantu developer dan itu juga akan meng-cut banyak proses dan waktu. Lu bisa mulai dari misalnya googling cari misalkan lu peniaga hoster deh, kan di situ ada cari domain. Ya lu coba cari domain yang lu mau itu available atau tidak. Make sure itu masih available. Kalau yang lu cari itu sudah tidak ada, lu bisa coba ganti extensionnya. Misalkan kalau .com-nya nggak ada, lu bisa ganti jadi .id atau .co.id. Walaupun kedua ini setahu gua, koreksi kalau salah, itu butuh legalitas perusahaan untuk bisa mengakuisisi atau membeli domain tersebut. Tapi kalau itu pun lu nggak mau, ada masih opsi lainnya. Misalnya kan extension .xyz atau mungkin lainnya, ada banyak banget extension yang bisa lu pilih. Nggak harus .com kok. Nextnya, lu juga perlu siapkan draft isi kontennya ini apa. Ini website ini isinya apa aja. Headernya ada apa aja, terus juga misalkan kalau ada bannernya apa, kalau ada misalkan power message-nya apa, terus juga bodinya isi apa, kalau ada produk, kata-katanya dari produk itu apa, deskripsi produk, lu mungkin ada value, ada visi misi, atau mungkin ada culture company, atau mungkin hal-hal lainnya, bahkan sampai ke bawah-bawah, sampai ke bagian footernya, lu siapkan itu. Jangan suruh developer yang kerjain, kecuali kalau memang lu mau sekalian beli services copywriter atau copywriting buat isi kontennya. Tapi tetap itu lu mesti bikin draftnya. Karena kalau lu buat orang lain atau lu suruh orang lain yang buatin, itu jatuhnya kurang tajam biasanya. Karena yang paling tahu isi produk, isi bisnis, isi apa yang lu mau sampaikan, pesan-pesannya apa,
lu yang paling tahu, lu kan pemiliknya. Kalau lu aja bingung, gimana orang lain? Jadi bener-bener sebisa mungkin draftnya dari lu nanti bisa dibantu dirapikan atau dikembangkan tulisannya oleh copywriter untuk mengisi konten-konten di web tersebut. Berikutnya adalah CTA atau click to action. Ini terkait dengan offering. Dan ini juga ada kaitan dengan funnel atau yang poin pertama tadi, fungsi. Jadi fungsi website ini apa? Di bagian funnel, di seluruh rangkaian funnel, ini website ini fungsinya apa? Nah, kaitan ke fungsinya baru nanti ada CTA-nya, offeringnya apa? Misalkan lu mau capture database, otomatis lu perlu bikin CTA-nya, apa yang bisa ditawarkan di website tersebut untuk orang mau ngisi data. Datanya apa aja? Lu mesti breakdown, misalkan nama, email, WhatsApp. Apakah itu cukup atau lu mau detail lagi, misalnya tempat tinggal atau mungkin domisili atau lainnya. Nah, lu perlu make sure CTA seperti apa yang lu butuhkan dan offeringnya apa. Orang mau ngisi itu karena apa? Lu cuman silahkan isi, nanti ada newsletter, ya orang nggak bakal isi. Lu mesti sesuatu yang menarik. Misalkan, dapatkan diskon 50% dengan isi data ini dan jadi member. Bisa gitu. Kalau di restoran kan konsepnya mirip juga. Isi database, isi nama, email, nomor telepon, nanti dapat free minuman atau free snack atau free cake. Mirip kan? Tinggal hal itu diimplementasikan ke website dan tentunya harus make sure ini relevan dengan audience atau target audience yang lu lagi kejar. Terakhir, lu tinggal cari vendornya kemudian delegasikan dalam bentuk brief yang tertulis sehingga itu diketahui dan nggak berubah-berubah dan benar-benar dari pihak developer ataupun timnya itu benar-benar memahami dengan baik apa yang mau dikerjakan dan website ini akan seperti apa. Itu dari gua, semoga bermanfaat dan selamat punya website.